Ada sebuah kejadian yang masih saya ingat dengan sangat jelas. Saat itu saya sedang duduk di sebuah kedai kopi, memperhatikan sekitar sambil menunggu janji temu. Di meja pojok dekat jendela, duduk seorang pria dengan penampilan yang, kalau boleh saya katakan dengan jujur, tidak sesuai dengan apa yang kebanyakan orang harapkan dari standar tampan. Wajahnya tidak simetris, rambutnya tipis dan tampak seperti belum banyak diperhatikan. Gaya berpakaian pun cenderung biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang kurang menarik jika dibandingkan dengan orang-orang sekitarnya. Namun ada yang mencuri perhatian saya, perempuan yang duduk di hadapannya. Ia adalah tipe perempuan yang kalau dilihat sepintas, Anda bisa langsung menebak akan jadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Cantik, berpenampilan rapi, gaya duduknya anggun, sorot matanya cerdas dan percaya diri. Tidak seperti pasangan yang tampak janggal atau berjarak, mereka justru terlihat akrab, tertawa ringan, dan dari bahasa tubuhnya jelas terlihat bahwa si perempuan itu jatuh hati. Sebagian besar orang mungkin akan langsung berpikir, pasti cowok itu kaya. Atau, mungkin keluarganya punya koneksi. Dan sebagian lagi akan mencibir dalam hati, menuduh si cewek matre atau tidak tahu diri. Tapi saya tidak puas dengan prasangka-prasangka instan seperti itu. Saya memilih duduk lebih lama, mengamati lebih dalam, dan membiarkan rasa ingin tahu saya mengambil alih. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini hanya kebetulan langka? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa kita pelajari, dan bahkan kita tiru, kalau kita cukup jujur untuk mengamati dan cukup cerdas untuk mengurai lapis-lapisnya? Bayangkan sejenak jika Anda adalah pria itu. Tidak memiliki kelebihan secara fisik, tidak punya wajah yang membuat orang menoleh dua kali, tidak punya postur atletis, tidak pula karisma gaya selebriti. Tapi entah bagaimana, Anda bisa memikat hati perempuan yang secara objektif, dari segi penampilan, status sosial, bahkan latar belakang pendidikan, tampak di atas Anda. Apakah ini sihir? Apakah ini manipulasi? Atau sebenarnya ada pola psikologis yang bisa dijelaskan secara logis? Disinilah kita perlu menyelam ke dalam realita yang sering ditutupi oleh anggapan dangkal masyarakat. Dunia ini tidak sesederhana matematika 2 tambah 2. Daya tarik, ketertarikan emosional, dan dinamika hubungan antar manusia bukanlah urusan aritmatika. Ia lebih mirip seperti seni. Kadang tidak masuk akal, tapi jika dipelajari secara jujur, Anda akan mulai melihat pola-pola tersembunyi di baliknya. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan oleh pria-pria biasa yang merasa dirinya tidak tampan adalah mereka menganggap penampilan fisik adalah mata uang utama dalam dunia percintaan. Dan karena mereka merasa tidak punya mata uang itu, maka mereka menyerah sebelum bertarung. Mereka jadi minder, canggung, bahkan menghindar dari kesempatan sosial yang seharusnya bisa jadi titik balik. Padahal, jika kita bicara tentang daya tarik manusia, wajah hanyalah satu dari sekian banyak variabel. Daya tarik sejati muncul bukan dari apa yang tampak dari luar, melainkan dari apa yang dirasakan oleh orang lain saat berada di dekat Anda. Bukan soal simetri wajah, tapi soal bagaimana seseorang merasa ketika mendengar Anda berbicara, melihat Anda tertawa, atau bahkan ketika hanya duduk bersebelahan dalam diam. Menariknya, banyak perempuan justru menghindari pria yang terlalu tampan. Kenapa? Karena secara naluriah, pria-pria seperti itu seringkali dianggap kurang aman secara emosional. Terlalu banyak pilihan, terlalu sulit dipahami, atau terlalu fokus pada diri sendiri. Perempuan, secara psikologis, seringkali lebih tertarik pada pria yang bisa memberi rasa nyaman, rasa stabil, dan rasa terkoneksi. Dan itu semua bukan bawaan lahir. Itu dibentuk lewat kepribadian, komunikasi, dan cara memperlakukan orang lain. Pernahkah Anda melihat pria yang tidak tampan, namun punya cara bicara yang begitu tenang dan percaya diri? Ia tidak merendah, tapi juga tidak sombong. Ia tidak menjilat, tapi juga tidak kaku. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan lebih penting lagi, ia tahu cara membuat lawan bicaranya merasa penting. Inilah kuncinya. Karena pada dasarnya, setiap orang, termasuk perempuan cantik sekalipun, hanya ingin satu hal, dihargai. Dihargai secara tulus, bukan karena wajah mereka, bukan karena tubuh mereka, tapi karena siapa mereka di dalam. Sayangnya, kebanyakan pria yang melihat perempuan cantik langsung terintimidasi. Mereka berubah menjadi berlebihan, terlalu ramah,
terlalu berusaha, hingga kehilangan jati diri. Padahal justru itu yang membuat mereka gagal. Pria yang cerdas tahu bahwa perempuan cantik bukanlah makhluk dari planet lain. Mereka juga manusia. Mereka juga ingin dimengerti, ingin dipahami, dan ingin merasa aman. Jika Anda bisa menjadi tempat di mana mereka merasa aman menjadi diri sendiri, maka Anda sudah mengalahkan 90% pria lain, termasuk yang lebih tampan dari Anda. Namun mari kita berhenti sejenak dan bertanya, rasa aman seperti apa yang dimaksud? Ini bukan sekadar soal tidak marah-marah atau tidak kasar. Rasa aman yang sejati muncul dari konsistensi, dari sikap yang stabil, dari logika yang sehat, dari emosi yang tidak meledak-ledak, dan dari kehadiran yang tidak menghakimi. Perempuan cantik sangat terbiasa dikagumi, tapi jarang sekali mereka merasa dipahami. Dan ketika mereka menemukan seseorang yang tidak hanya mengagumi tapi juga memahami mereka, maka relasi itu jadi istimewa. Sekarang, mari kita balik pertanyaannya. Bagaimana caranya agar kita, sebagai pria biasa, bisa menjadi pribadi yang memberi rasa aman itu? Jawabannya bukan dari penampilan, tapi dari cara Anda membangun hubungan dengan diri sendiri. Orang yang percaya diri bukanlah orang yang selalu menang, tapi orang yang tetap tenang meskipun kalah. Orang yang tetap jujur meskipun tidak disukai. Dan orang yang tetap sopan meskipun diperlakukan tidak adil. Sikap-sikap seperti ini menciptakan aura yang sangat kuat. Aura yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dan perempuan, apalagi yang sudah lelah dengan hubungan palsu, sangat sensitif terhadap aura semacam ini. Ada satu hal menarik yang jarang dibicarakan, bahkan di antara para konsultan hubungan atau pelatih kepercayaan diri, bahwa pria dengan wajah biasa atau bahkan di bawah rata-rata justru memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kualitas relasional yang kuat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengandalkan penampilan. Mereka dipaksa untuk mengasah hal-hal lain, komunikasi, empati, pengendalian diri, dan pengamatan sosial. Dalam keheningan dan kekurangan, mereka tumbuh dengan kemampuan untuk membaca situasi, untuk mendengarkan dengan hati-hati, dan untuk memahami kebutuhan emosional orang lain. Dan inilah hal yang sering luput dari pandangan pria-pria tampan, bahwa penampilan luar hanyalah tiket masuk ke tahap awal. Tapi jika tidak dibarengi dengan kualitas internal, mereka akan cepat kehilangan perhatian yang telah mereka dapatkan. Banyak pria tampan gagal mempertahankan hubungan bukan karena kurang tampan, tapi karena miskin karakter. Mereka tidak pernah merasa perlu membangun kedalaman, karena terlalu sering dimudahkan oleh penampilan. Sebaliknya, pria-pria yang terbiasa dianggap tidak menarik akan membangun karakternya dari dasar. Mereka belajar bahwa untuk bisa diterima, mereka harus punya sesuatu yang lebih dari sekadar tampang. Mereka belajar untuk tidak membual, untuk tidak melebih-lebihkan diri, karena mereka tahu dunia tidak memberi mereka ruang untuk berlagak. Maka yang tumbuh adalah keaslian, ketulusan, dan kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan orang lain dalam sebuah hubungan. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang tidak banyak bicara, tapi ketika berbicara, kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam-dalam diri Anda? Pria semacam ini seringkali lahir dari proses-proses panjang, dari penolakan, dari rasa tidak cukup, dari pengalaman menjadi yang tidak dilirik. Dan dari proses itu, mereka menemukan kebijaksanaan. Mereka tahu bahwa hubungan sejati tidak dibangun dari pencitraan, tapi dari rasa saling melengkapi. Mari kita tengok dari sisi lain yang lebih filosofis. Apa sebenarnya yang membuat seseorang layak dicintai? Apakah cinta itu hanya hasil dari ketertarikan fisik? Jika ya, maka cinta adalah ilusi yang rapuh. Tapi jika cinta adalah hasil dari keterhubungan batin, dari percakapan yang bermakna, dari kebersamaan yang tenang, maka cinta adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja, termasuk oleh pria yang tidak ganteng. Disinilah peran intelektualitas, empati, dan kedewasaan emosional mengambil peran utama. Karena perempuan, terutama yang sudah matang secara emosional, tidak lagi mencari sensasi. Mereka mencari ketenangan. Mereka tidak tertarik pada pria yang terlalu sibuk mengurus penampilannya sendiri. Mereka mencari sosok yang bisa menjadi rumah, tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Dan rumah itu bukan dibangun dari wajah yang rupawan, tapi dari sikap, dari ketegasan dalam prinsip, dari keberanian mengakui kesalahan, dari kemampuan menahan ego dalam diskusi,
dari kelapangan hati untuk mendengar keluh kesah tanpa mencoba langsung memberi solusi. Sikap-sikap ini tidak muncul dari narsisme, tapi dari perjalanan batin yang panjang. Dan pria-pria biasa yang pernah merasa kecil justru memiliki kepekaan untuk membangun hal itu. Jika Anda berpikir Anda terlalu jelek untuk mendapatkan wanita cantik, maka izinkan saya memberi Anda perspektif baru. Justru karena Anda bukan pria tampan, Anda punya ruang besar untuk bertumbuh ke arah yang jauh lebih langka. Anda tidak tergoda untuk mengandalkan hal-hal dangkal. Anda akan belajar dari bawah, dan itu membuat fondasi Anda jauh lebih kuat. Bayangkan pohon yang tumbuh di tanah keras. Akar-akarnya harus bekerja lebih keras menembus bebatuan. Tapi karena itulah pohon itu lebih kokoh saat badai datang. Pria yang tumbuh dari penolakan, jika ia mampu mengolah pengalaman itu, akan menjadi pribadi yang tidak mudah runtuh. Dan perempuan cantik, di balik semua penampilannya yang memukau, pada dasarnya hanya ingin satu hal, pria yang tidak runtuh ketika hidup menjadi sulit. Dalam dunia nyata, ketampanan hanya bertahan sebentar. Tapi kemampuan untuk membuat orang lain merasa nyaman, didengar, dan dimengerti, itulah yang membuat seseorang bertahan di hati orang lain untuk waktu yang lama. Dan Anda, bahkan jika merasa tidak menarik secara fisik, punya potensi besar untuk menjadi sosok itu. Pernahkah Anda melihat pasangan di jalan? Si pria tampak sangat biasa, bahkan bisa dibilang tidak menarik secara fisik, sementara si perempuan berjalan di sampingnya dengan kecantikan yang memikat mata siapa saja. Banyak orang langsung menghakimi, pasti karena uang. Tapi sebetulnya, asumsi semacam itu lebih banyak mencerminkan ketidakdewasaan dalam memahami relasi manusia. Uang bisa jadi faktor, ya, tapi bukan selalu. Karena dalam banyak kasus, perempuan cantik justru meninggalkan pria kaya dan ganteng demi seseorang yang membuatnya merasa hidup. Dan disinilah kita menyentuh satu hal yang sangat mendasar tapi jarang dimengerti oleh pria, bahwa perempuan tidak hanya mencari ketampanan. Mereka mencari perasaan. Perasaan dilihat, perasaan dihargai, perasaan dianggap penting, perasaan didengarkan. Itu semua bukan sesuatu yang bisa dibeli, apalagi dipoles dengan pakaian bermerek. Itu semua datang dari kesadaran, dari kepekaan, dan dari ketulusan interaksi. Salah satu kesalahan terbesar pria ketika berusaha mendapatkan wanita cantik adalah berasumsi bahwa mereka harus tampil sempurna. Padahal, justru kesempurnaan semu itu membuat Anda terlihat seperti produk yang tidak jujur. Wanita cantik sudah terlalu sering melihat pria yang mencoba menjadi sosok yang bukan dirinya. Mereka paham kapan seorang pria sedang berusaha mengesankan dengan cara yang dipaksakan. Sebaliknya, kejujuran, meskipun dibungkus dalam ketidaksempurnaan, seringkali lebih menarik. Misalnya, ketika seorang pria mengatakan, "Saya tahu saya bukan orang paling menarik di ruangan ini, tapi saya ingin mengenal kamu karena saya tertarik dengan cara kamu membawa diri." Itu bukan rayuan, itu sikap dewasa. Itu bentuk keberanian dalam ketulusan. Tentu saja keberanian seperti itu tidak muncul dari udara kosong. Itu hasil dari proses mengenal diri sendiri. Karena hanya pria yang sudah berdamai dengan dirinya yang bisa berkata jujur seperti itu tanpa merasa minder. Dan menariknya, keberanian yang tenang seperti itu seringkali membuat penasaran. Karena pria semacam itu tidak sedang berusaha menjadi pusat perhatian, tapi tetap tenang dalam kehadirannya. Bayangkan sejenak, Anda duduk di sebuah kafe. Di depan Anda, ada seorang wanita cantik. Ia bukan sekadar cantik secara wajah, tapi juga menarik dalam gerak tubuh dan ekspresi wajahnya. Banyak pria mungkin langsung merasa gugup. Tapi coba balikan situasi. Bagaimana kalau Anda tidak fokus pada kecantikannya, tapi fokus pada rasa ingin tahu tentang siapa dia sebenarnya? Bagaimana jika Anda lebih tertarik pada cara ia melihat dunia daripada cara dia berdandan hari ini? Itu bukan trik. Itu perubahan perspektif. Karena wanita, seperti halnya manusia lain, bisa merasakan ketika Anda melihat mereka sebagai objek atau sebagai pribadi. Ketika mereka merasa dilihat sebagai pribadi, disitulah ikatan mulai terbentuk. Dan saat ikatan emosional terbentuk, penampilan fisik tak lagi menjadi faktor penentu utama. Inilah kenapa pria-pria yang awalnya dianggap tidak punya peluang, justru berhasil menjalin hubungan dengan wanita yang sangat menawan. Karena mereka membangun ikatan dari bawah tanah. Mereka tidak langsung menembak ke atas. Mereka menyentuh akar, bukan bunga. Sebagian dari Anda mungkin berpikir,
Tapi bukankah semua wanita tetap menyukai yang tampan dan mapan? Tidak salah. Tapi itu asumsi yang hanya berlaku di permukaan. Karena dalam praktiknya, wanita akan tetap memilih berdasarkan kenyamanan, kepercayaan, dan keberlanjutan emosional. Ketampanan hanya bisa bertahan di minggu-minggu awal. Setelah itu, yang menetap bukanlah garis rahang, tapi cara Anda merespons dunia dan memperlakukan pasangan Anda. Hubungan bukan panggung kontes. Hubungan adalah proses panjang menghadapi hidup bersama. Dan wanita, secerdas dan secantik apapun dia, tetap ingin seseorang yang bisa membuatnya merasa aman dalam ruang batin terdalamnya. Bukan rasa aman karena uang, tapi karena ada seseorang yang siap berjalan bersamanya di antara luka, cemas, harap, dan impian. Pria yang mampu memikul beban psikologis itulah yang akan tetap bertahan di hati seorang perempuan. Lama setelah pria-pria tampan lainnya hilang dari foto-foto Instagramnya. Menariknya, banyak pria yang sebenarnya punya kualitas luar biasa, namun mereka tenggelam dalam rasa rendah diri hanya karena mereka tidak merasa cukup tampan. Dan ini adalah kesalahan fatal yang lebih disebabkan oleh persepsi sosial daripada realita. Kita hidup dalam budaya yang terus-menerus mempromosikan standar kecantikan dan ketampanan secara visual, sehingga yang terjadi adalah banyak orang mengabaikan kekuatan dari karakter dan isi pikiran. Padahal, dalam relasi yang sesungguhnya, penampilan hanyalah pintu masuk. Tapi isi rumahlah yang akan menentukan apakah seseorang ingin tinggal lama di dalamnya. Bayangkan Anda masuk ke sebuah rumah yang luar biasa dari luar, catnya mewah, desainnya modern, tapi begitu masuk ke dalam, Anda mencium bau apek, melihat kotoran di lantai, dan merasa tak nyaman. Sekarang bandingkan dengan rumah yang sederhana dari luar, bahkan terkesan biasa saja. Tapi ketika Anda masuk, rasanya hangat, ada teh disuguhkan, musik yang lembut diputar, dan penghuninya menyambut dengan senyum tulus. Anda tahu rumah mana yang lebih ingin Anda kunjungi lagi. Begitulah gambaran hubungan manusia. Pria yang terlalu fokus pada penampilan akan sibuk mengecat dinding luar, sementara pria yang mengerti inti relasi justru membersihkan isi rumahnya. Mereka merawat empatinya, membangun daya pikirnya, mengasah sensitivitas sosialnya, dan menjaga emosi serta cara berkomunikasi. Hal-hal semacam itulah yang membuat wanita cantik bertahan. Karena mereka tidak hanya ingin dikagumi, mereka ingin dihargai dan dipahami. Satu hal yang juga penting untuk disadari, wanita cantik sudah terbiasa mendapatkan perhatian. Mereka bahkan seringkali jenuh dengan pria-pria yang datang membawa pujian. Yang mereka cari bukan lagi sorotan, tapi kedalaman. Maka ketika ada satu pria yang datang tidak dengan kekaguman murahan, tapi dengan keingintahuan yang tulus, bertanya tentang hal-hal yang tak biasa, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merespons dengan pemikiran orisinal, itu seperti oase di tengah padang pasir. Ada satu cerita menarik dari seorang wanita yang saya kenal. Ia sangat cantik, karirnya mapan, dan banyak pria mencoba mendekatinya. Tapi yang justru membuatnya jatuh hati adalah seorang pria biasa, bahkan sedikit kaku penampilannya. Tapi pria itu punya sesuatu yang tidak dimiliki pria lain. Dia tidak panik. Saat berbicara dengannya, pria itu tidak mencoba menjadi lucu atau romantis. Ia hanya benar-benar hadir. Mendengarkan tanpa menyela. Bertanya bukan untuk mengesankan, tapi karena benar-benar penasaran. Dan saat mereka duduk bersama di sebuah taman, pria itu berkata, "Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi setiap kali kamu cerita, aku merasa kayak lagi baca buku yang gak pengen aku cepat selesain." Bukan puitisnya yang membuat si wanita luluh, tapi kedalaman spontan yang tidak dibuat-buat. Kalimat itu keluar bukan dari niat memikat, tapi dari ketulusan murni yang sangat jarang ditemukan. Dan inilah yang tak bisa dipalsukan oleh pria manapun. Semahal apapun parfumnya, semewah apapun mobilnya. Tapi bagaimana cara membangun ketulusan seperti itu? Jawabannya adalah, dengan berani menjalani hidup secara utuh. Pria yang hanya fokus pada wanita, tapi lupa mengembangkan dirinya, akan selalu tampak seperti pengemis cinta. Tapi pria yang mencintai hidupnya sendiri, yang punya tujuan, mimpi, dan integritas, akan menjadi seperti mercusuar. Ia tidak perlu berkeliling mencari kapal, tapi kapallah yang akan mendekat padanya. Kita terlalu sering melihat cinta sebagai sesuatu yang harus dikejar. Padahal dalam banyak kasus, cinta itu muncul sebagai hasil samping dari perjalanan yang jujur. Ketika seorang pria memperbaiki dirinya bukan karena ingin mendapatkan wanita,
Tapi karena ia ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, maka auranya akan berbicara lebih keras dari kata-katanya. Wanita bisa membedakan mana pria yang mengejar validasi dan mana pria yang menjalani hidup dengan makna. Ada satu hal lagi yang sangat mendalam dan sering terlupakan. Pria yang mampu membuat wanita merasa aman secara emosional akan selalu memiliki daya tarik lebih kuat dibanding pria yang hanya tampan atau mapan. Rasa aman bukan berarti lemah lembut setiap saat. Rasa aman muncul dari konsistensi, dari keberanian untuk berkata jujur, dari kematangan dalam menyikapi konflik, dari ketegasan yang tidak keras, tapi jelas, dari kehadiran yang tidak posesif, tapi membumi. Pria yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara, yang tidak terguncang oleh emosi wanita, tapi juga tidak menyepelekan perasaan, yang bisa berkata, "Aku di sini," bukan karena itu romantis, tapi karena itu kebenaran. Pria seperti ini, walaupun tidak tampan menurut standar umum, akan selalu menarik bagi wanita manapun yang sudah cukup dewasa untuk memilih dengan hati, bukan hanya dengan mata. Jadi, kalau Anda bertanya, apakah cowok jelek bisa dapat cewek cantik? Jawabannya, bukan hanya bisa, tapi seringkali mereka justru lebih punya peluang, jika mereka tahu di mana letak kekuatan sejatinya. Karena pada akhirnya, hubungan bukanlah tentang dua orang yang sempurna bertemu, tapi tentang dua orang yang siap tumbuh bersama, yang saling membuka pintu rumah batin mereka, dan saling menerima apa adanya. Dan percayalah, keindahan yang sesungguhnya tidak pernah terletak di wajah, tapi dalam cara seseorang membuat Anda merasa berarti. Ketika seorang pria menyadari bahwa daya tarik sejatinya bukan terletak pada simetri wajahnya, melainkan pada kedewasaan sikap dan kedalaman pemikiran, maka sejak saat itu ia tidak lagi merasa bersaing dengan pria lain, karena ia mulai bertarung dengan dirinya sendiri. Bukan untuk membuktikan bahwa ia cukup baik bagi wanita manapun, tapi karena ia tahu bahwa ia layak hidup dengan standar integritas tertinggi yang ia yakini. Dan dari sinilah, daya tariknya memancar. Kita terlalu lama hidup dalam ilusi romantisasi cinta yang dangkal. Film-film, iklan, bahkan media sosial terus menanamkan gambaran bahwa cinta sejati lahir dari keindahan visual dan momen-momen dramatis. Padahal realitasnya sangat jauh dari itu. Cinta yang bertahan lahir dari interaksi sehari-hari yang sederhana namun konsisten. Cara Anda mendengarkan, cara Anda merespons dalam tekanan, cara Anda memperlakukan orang-orang yang tidak memberi Anda keuntungan apapun. Pria yang memahami ini tidak akan mengandalkan tampang. Ia tidak akan sibuk mencari kata-kata manis atau menyusun strategi merayu. Ia akan fokus pada hal-hal yang tidak bisa dibeli: ketenangan, keberanian moral, kemampuan berpikir kritis, dan kepekaan terhadap suasana hati. Ia tidak datang sebagai aktor yang memainkan peran pria sempurna. Ia datang sebagai dirinya sendiri, namun versi dirinya yang sudah ditempa oleh luka, pengalaman, dan refleksi yang jujur. Dan justru karena itulah, wanita yang benar-benar matang akan bisa membedakan mana pria yang hanya ingin terlihat menarik, dan mana pria yang benar-benar menarik karena ia punya nilai-nilai yang tidak tergoyahkan. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada dinamika biologis dan sosial yang memengaruhi preferensi wanita terhadap pria. Beberapa wanita mungkin masih terikat pada bayangan ideal pria mapan, tampan, atau populer. Tapi semakin tinggi tingkat kedewasaan emosional dan intelektual seorang wanita, maka semakin ia menyadari bahwa hubungan tidak bisa dibangun di atas hal-hal yang mudah pudar. Tampang bisa berubah, harta bisa hilang, status sosial bisa runtuh. Tapi karakter, itulah yang bertahan. Dan pria yang menyadari hal ini akan punya keunggulan yang tak bisa disaingi oleh pria-pria yang hanya mengandalkan modal permukaan. Dalam perjalanan hidup, kita semua akan sampai pada satu titik di mana kita menyadari bahwa cinta yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang paling menarik secara visual, tapi siapa yang paling konsisten secara emosional. Siapa yang hadir ketika yang lain menghilang. Siapa yang mendengarkan saat yang lain hanya menunggu giliran bicara. Siapa yang mampu membuat kita merasa dilihat, tanpa harus memamerkan apapun. Jadi, untuk semua pria yang merasa tidak cukup tampan, tidak cukup tinggi, tidak cukup kaya, atau tidak cukup populer, saya ingin mengatakan ini: Anda tidak perlu cukup tampan untuk dicintai. Anda hanya perlu cukup sadar untuk menjadi pria yang membangun dirinya dari dalam keluar. Karena wanita yang benar-benar cantik tidak sedang mencari pria yang sempurna. Mereka mencari pria yang sejati. Dan kebenaran paling indah dari semua ini adalah
Menjadi pria sejati tidak memerlukan keberuntungan genetika. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk jujur, kesabaran untuk berkembang, dan komitmen untuk terus belajar. Karena pada akhirnya, yang memenangkan hati wanita bukanlah penampilan, tapi bagaimana Anda memperlakukan dirinya dan dunia sekitarnya, dengan penuh hormat, penuh kehadiran, dan penuh integritas. Maka sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah cowok jelek bisa dapat cewek cantik? Pertanyaannya yang lebih penting adalah, sudahkah Anda menjadi pria yang layak mendapatkan cinta, bukan karena Anda tampan, tapi karena Anda tahu bagaimana mencintai dengan benar? Jika Anda bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur, maka Anda akan menyadari bahwa pesona sejati pria tidak bisa dilihat di kaca, tapi terasa dalam cara ia menjalani hidupnya. Dan dari sanalah segalanya dimulai.